Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah doa fajar pada pagi hari ini. Walaupun dilakukan secara online tidak mengurangi rasa syukur kita dan kasih kita kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang dengan kesungguhan hati kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah bangunkan kami dari istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat kepadamu, untuk kami boleh memberikan pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai rasa syukur Engkau begitu baik bagi hidup kami. Engkau ya Tuhan yang akan pimpin persekutuan kami pada pagi hari ini. Engkau mengurapi setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Juga kami menyerahkan jemaat-Mu, biarlah Tuhan hati kami semua diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan, boleh benar-benar menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau beracara, Engkau bekerja, dan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang akan memimpin kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya.
syukur Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Ialah setiap saat hati kami selalu rindu untuk memuji menyembah-Mu, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Ialah Tuhan, hanya pujian, penyembahan dan pengagungan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang patut dan layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang satu-satunya layak kami agungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kita boleh semakin dikuatkan di dalam firman Tuhan, dan iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam pengiringan dan pengenalan kita akan Tuhan. Baik, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah pimpin jalannya ibadah doa fajar kami pada pagi hari ini dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Semua pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan itu boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, penuh dengan kuat kuasa-Mu sertai dengan kasih karunia-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini semuanya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema atau judul kekristenan. Mari kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan ayat yang ke-58, firman Tuhan dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan itu bukan seperti balon yang ditiup kemudian menjadi besar dengan warna-warni yang indah. Namun lambat laun, pada akhirnya balon itu menjadi kempes dan kehilangan keindahannya.
Nah, seperti apa kekristenan itu? Kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan itu jauh berbeda dengan kehidupan dunia ini. Orang yang percaya itu sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Ibaratnya seperti telur, kelihatannya itu mati, akan tetapi di dalam telur itu ada kehidupan yang sejati. Kiranya inilah kebenaran firman Tuhan yang akan memotivasi kita supaya dalam kehidupan kita itu seperti telur. Nampaknya kita tidak berarti, tetapi sesungguhnya yang ada di dalam kita itu sangat berarti. Firman Tuhan dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-15, pasal yang ke-5 di ayat yang ke-17, firman Tuhan dikatakan demikian. 2 Korintus 5 di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Tadi katakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, ya, itu tantangannya sangat berat dan harganya sangat mahal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam 2 Korintus tadi pasal yang keempat ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kita mau belajar bagaimana kekristenan itu untuk mendapatkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah berdirilah teguh dan jangan goyah. Kembali pada pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 di ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah sekalipun tantangan ada di depan kita. Banyak masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kekal, yang abadi, mari kita tetap berdiri teguh. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kembali dalam 1 Korintus 15 di ayat yang ke-58. Firman Tuhan katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin kita kerjakan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan dengan setia. Jangan kita melihat, jangan kita memandang orang itu kok dikasih pekerjaan yang luar biasa. Sementara aku ini hanya melakukan hal-hal yang kecil, yang dianggap remeh, yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, sekecil apapun pelayanan itu, mari kita tetap mau melakukannya dengan tanggung jawab, dengan setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan adalah jangan sampai tawar hati. Ya.
Kita jangan sampai tawar hati. Dikatakan 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami putus asa. Mereka kehilangan pengharapan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah kita tidak menjadi tawar hati. Sebab dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-24, di ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi sekalipun kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi tawar hati. Masalah boleh datang, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang patah hati, tetapi kita boleh kuat di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita semata, akan tetapi semata-mata karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kita pasti merindukan di dalam hidup kita, kita senantiasa mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Ya. Apapun yang menjadi tantangan kita, kita ingin menjadi orang-orang yang menang. Sebab kita yakin dan percaya, kemenangan itu bukan dari kita, tetapi kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-57 sebagai ayat yang terakhir kita pada pagi hari ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah kebenaran renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita percaya inilah kehidupan Kristen yang sejati. Mendapatkan kehidupan yang kekal, itu sebagai tujuan akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu mendengar suaramu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Bentuklah hatiku selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela
Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sembah, Allah yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Kau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Setiap pujian, penyembahan, doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa akan pekerjaan-Mu yang ada di GPI Porong Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-Mu ini untuk boleh semakin hari, boleh semakin berkembang, maju dan besar Tuhan. Biarlah di atas segala sesuatunya, hanya nama Tuhan saja yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini juga kami membawa akan Bapa dan Ibu Gembala yang telah Engkau percayakan untuk membalakan kami domba-domba-Mu yang ada di GPI Porong. Engkau melimpahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya dibagikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan, boleh membawa kami semakin hari, semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati dalam rumah tangganya, keluarganya, usaha dan pekerjaannya. Terlebih-lebih Tuhan Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati segenap para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap para menteri, aparatur pemerintah yang di pusat, sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka roh dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan roda pemerintahan bangsa ini Tuhan, mereka tidak mencari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, tetapi boleh semata-mata membawa bangsa ini mengalami kemakmuran yang merata ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau akan menghindarkan bangsa kami dari segala macam bencana alam, baik itu tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran Tuhan. Hindarkan dari tudung maut, kecelakaan darat, laut maupun udara Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, terlebih-lebih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan melalukan virus corona dari muka bumi, khususnya dari bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, masyarakat yang ada di Indonesia ini, mereka boleh sadar untuk menjaga prokes ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami doakan segenap tenaga medis ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Engkau senantiasa memberikan penghiburan sukacita, bahkan melimpahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19 ini Tuhan, Engkau juga akan melawat mereka, menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, baik di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan, dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berkat ilahi-Mu Tuhan, baik itu berkat jasmani, jiwani, terlebih berkat-Mu secara rohani, melimpah-limpah atas kehidupan kami, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.